Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang nonton sendiri, nonton berdua, nonton sendiri di temen sebelahnya. Malam ini kita akan ngebahas cerita horor lagi yang di gunung itu. Iya di gunung. Seperti biasa yang bercerita di Toto bersedia? Enggak. Anjir, parah loh. Ya udah belum. Kasihan viewers. Nanti kita setupnya di pojok sana itu. Ya, siap. Seperti biasa lu sendiri dan gelap-gelapan. Tapi lu gelap-gelapannya jangan buka celana terus lu lihat yang tidak senonoh lagi. Gang. Baik abad loh. Oke, kita sekarang minum dulu ya. Iya. Minum. Nah, kenapa toh? Bisa dijelaskan kenapa gelas ini putih? Karena air itu bening. Karena kita Udah gak ada penonton. gak ada penonton, kita nggak ada modal lagi ya. Harap maklum. Setelah segmen Cilor, cerita horor. Oke toh, sudah siap toh? Bersedia? Bersedia? Mulai dari sekarang ya. Iya. Kamera rolling action. Oke. Cerita ini dimulai pada 2 tahun lalu. Ada 25 orang yang ingin merayakan suatu kegiatan komunitas. Perayaan itu bersifat outdoor, keluar. Perayaan itu dilakukan di suatu gunung di daerah Purwakarta. Salah satu dari 3 gunung terkenal di Purwakarta, yaitu ada Gunung Lembu, Gunung Parang, sama Gunung Bongkok. Tepatnya gunung ini adalah Gunung Bongkok Purwakarta. Yang menceritakan ini langsung dari pengalaman si pembawa orang yang sering kejadian kesurupan di kegiatan itu. Namanya Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman salah satu teman baik gua. Salah satu orang dari komunitas Bank Indonesia juga yang ngajarin gue tentang naik gunung. Nah, cerita ini bermulai pada hari Jumat tahun kemarin. Ingin ngadain pendakian bersama komunitas kita atau komunitas gua itu pengen ngadain pendakian bersama, yaitu pendakian bersama ke Bongkok. Ada 25 orang yang ikut. Gua sebut-sebutin aja beberapa ya. Ada Kang Dagul, Kang Riri, Kang Gosang, Kang Idin, dan Telia, dan beberapa cewek yang ikut. Soleh kebetulan membawa salah satu temannya yang bernama Siti Ropeah atau Siti Ropeah lagi Siti Ropiah. Siti Ropiah itu salah satu anak mapala di SMA 2 Cikarang Utara. Katanya sih kakeknya itu dukun. Dia dikasih air untuk katanya jaga-jaga. Ini kebetulan si Siti, si Bia, gue sebutnya si Bia ya. Bia itu sering kerasukan. Nah, akhirnya Soleh sama dia sama 25 orang lain yang mendaki gunung berangkat dari basecamp Bangga menuju Purwakarta, basecamp Gunung Bongkok. Sampai di sana sekitar maghrib. Anak-anak yang belum pada beli air 3 liter, semua pada beli air 3 liter tersebut. Pada beli, ada yang beberapa yang bersih-bersih sholat. Sekitar Isya, akhirnya pendakian dimulai. Nah, sebelum pendakian si Bia sempat minum air yang katanya dikasih sama kakeknya buat jagain dia. Nah, minum. Pendakian dimulai malam-malam sekitar habis Isya. Sebelum sampai ke pos 1 ya, si Bia udah kelihatan aneh. Dia udah kelihatan ketakutan. Katanya ada pocong lah, kuntilanak lah yang ngikutin dia. Soalnya sebagai temennya yang bawa dia, akhirnya bantuin ngejagain dia. Dia akhirnya dijagain di sampingnya si Bia itu, dijagain Soleh. Ini nggak terjadi apa-apa sih sana. Nah, sampailah di Batu. Semua anak-anak pada istirahat di sana, duduk sampai di Batu. Pas kita sebut aja Kang Mehmet ya. Kang Mehmet itu duduk di tiduran di batu dan ngomong gini, batunya enak banget, pakai kasur, udah kayak kasur ya. Anak-anak semua pada ketawa ya, karena ya capek. Nah, ketua komunitas gua akhirnya memoto kegiatan tersebut dan mendapatkan ada pocong yang ikut moto.
Fotonya nanti gue lampirin aja foto pocongnya, ada. Iki udah dapet kemarin langsung dari orang yang fotonya juga udah cerita. Nah setelah itu Kang Idin gak memberitahu semua orang tentang foto itu, dia diem aja. Ada beberapa kali foto, tapi yang hanya tersisa sisa satu doang fotonya yang ada sampai sekarang. Foto tersebut ya menjadi kenang-kenangan dari Gunung Bongkok lah. Akhirnya lanjut lagi daki. Si Bia udah kelihatan gak nyaman banget, kayak berat gitu. Nah sebelum sampai di puncak itu kayaknya udah sampai puncak, ada dua tenda, kayaknya dua tenda wanita. Itu ada satu orang wanita yang duduk di kursi lipat, tapi mukanya kena sinaran HP gitu, dicorongin, tapi dia nggak nengok kemana-mana, cuma diem aja kayak main HP. Itu sekitar jam 2 malam. Sebenarnya anak-anak semua pada takut, tapi lewat seperti biasa, kayak nggak tahu apa-apa. Akhirnya semua anak-anak masang tenda. Nah masang tenda anak-anak ya seperti biasa lah, namanya camper. Ada 25 orang atau sekitar 23 orang. Hop bentar ya. Hop. Oke, takutnya kelihatan vulgar. Oke, lanjut lagi ceritanya. Nah seperti biasa lah, pada pasang tenda, pada makan. Nah sampai akhirnya mau turun ya, karena nggak ada kejadian apa-apa pas kegiatan di atas. Oh ya, pas malam itu juga ada yang nyusul, beberapa orang dari komunitas gue juga yang telat. Ada yang nyusul tuh, ada Kang Darja dan kawan-kawannya kalau nggak salah. Akhirnya nyusul, kata dia juga hawanya beda. Nah akhirnya turun seperti biasa, soalnya nemenin si Bia. Oh ya BTW, katanya menurut gosip ya di komunitas gue, soalnya itu pernah nembak si Bia terus dia patah hati. Ini cuma gosip loh. Oke, lanjut lagi. Akhirnya turun ke bawah. Nah sampai di bawah si Bia kelihatan capek banget. Dia izin buat ke kamar mandi. Nah di kamar mandi itu ada Tehlia sama temennya. Sampailah di kamar mandi, Tehlia bersih-bersih tuh. Bia nungguin di luar karena gantian. Nah si Bia katanya melihat sosok cewek kayak pakai baju nari jaipong gitu. Dia langsung ngomong sama Tehlia. Nah sama Tehlia diantar ke bangku itu lagi, tempat nongkrong anak-anak. Nah di sana udah kelihatan si Bia kesurupan. Tangannya udah ngegerem megangin si Soleh aja, yang gerem si Soleh gitu, gini nih, gitu. Si Soleh udah tenang bi. Nah di sana kesurupan cukup lama, sekitar 30 sampai 1 jaman. Anak-anak sih biasa aja ngeliatin orang kesurupan, tapi ada beberapa orang yang takut lah. Sampai akhirnya sembuh. Nah foto tersebut ditanyakan ke yang punya punya warung di sana, udah lama. Kata yang punya warung sana, emang itu mah penunggu situ aja, disambut. Oh ya BTW, foto itu udah dikasih tahu pas di atas satu-satu, anak-anak dikasih tahu tentang foto tersebut. Nanti fotonya sih menurut gua sangat jelas. Disebut editan ya bukan, siapa yang mau ngedit foto itu malam-malam di Gunung Bongkok? Kesimpulannya dari gua ya, dari Gunung Lembu, Gunung Bongkok, semua banyak hal mistis. Apakah Purwakarta kota mistis? Tidak. Setiap hal mistis itu selalu ada, selalu menemani kita, di saat, di sebelah, di samping. Oh iya, menurut kalian ya, apa sih pengalaman mistis kalian? Boleh diceritakan di bawah. Nanti kita bisa ceritakan balik, kita ceritakan ulang di sini. Hal mistis itu selalu menemani kita. Pas tidur, di WC, main, banyak cerita mengenai gunung. Gunung adalah sarang jin. Ya, kalau disebut gunung tempat jin ya iyalah. Gunung itu nggak seperti rumah yang setiap hari ada orang lewat, ada orang tidur di sana. Gunung itu hanya pas hari-hari atau hari-hari apa aja baru ramai, sisanya ada kosong-kosongnya. Makanya banyak jin di situ. Terus katanya jin di gunung itu lebih kuat daripada jin di kota. Ya, gue bisa anggap benar sih. Karena mungkin di gunung itu jinnya ada sebelum manusia ada. Maksudnya ada sebelum manusia ada, dia udah ada di situ karena dia bukan hantu dari manusia yang udah mati. Oh ya, kaki gue gerak-gerak baik. Set. Anjay mebar. Oh ganti lagi, nggak boleh, kata sutradara nggak boleh gitu katanya. Gak kayak enak. Aku vulgar. Jangan pada menonton ya, jangan pada lihat itu ya. Kalau lanjut lagi ya.
Yang ada di penampakan di foto tersebut itu adalah sebuah foto pocong. Pocongnya kelihatan sih ada dua, gede juga lumayan bentuk pocongnya. Menurut gue ya, gimana ya, menurut gue pocong itu kayaknya pengen ikut foto karena terlalu berisik sih pas di batu itu. Oh ya Ki, fotonya udah ada Ki? Fotonya ya udah ada. Iya tuh. Ada, jelas banget itu di foto itu ada dua pocong. Yang satu jelas, yang satu lagi kayak kepotong gitu badannya. Oh iya ya. Ya udah ya, segitu aja cerita dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Waspada, tengok di bawah ranjang, lihat di atas plafon, hati-hati. Kabur bukan solusi, hadapi, baca doa. Kalian punya agama masing-masing, doakan dengan gaya agama kalian masing-masing. Cerita ini dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata, kami anti klarifikasi, jangan dipersekusi. See you in next video.